Pasal yang ketiga, cara memilih ilmu, cara memilih guru dan teman. Ini yang tadi kita katakan bahwa metode pendidikan zaman dulu seperti kutab dan seperti madrasah, pasal ketiga ini sangat mungkin dulu diterapkan. Bukan sangat mungkin, begitulah yang menjadi tradisi pada masa itu. Bagaimana dengan hari ini? Mungkin nggak hari ini itu diterapkan bahwa seorang murid atau termasuk orang tua itu punya kebebasan untuk memilihkan memilih apa ilmunya, siapa gurunya dan siapa temannya. Sementara dunia pendidikan kita hari ini adalah pendidikan formal. Kita mau masukkan anak SD, lalu kita bilang ke sekolah, saya ingin milih anak saya ini belajarnya khusus tahfidz saja. Bisa nggak? Bisa nggak? Masuk ke SMP, kemudian kita bilang sama sekolah, anak saya ini biarkan nanti gurunya khusus guru matematika saja, guru yang lain gak usah. Boleh nggak? Anda salah alamat kan? Ya enggak? Anda salah alamat. Kalau mau seperti itu jangan di sini. Akhirnya apa? Kita katakan semuanya anak kita masukkan ke sekolah SMP. Saya ingin anak saya ini teman-temannya yang ini saja nih. Ada temannya 20 orang satu lokal, kemudian kita katakan biar anak saya ini temannya hanya 5 orang saja. Boleh enggak? Enggak boleh. Hari ini kita sebagai orang tua atau ketika seseorang posisinya sebagai pelajar, sebagai murid, tidak punya kebebasan untuk memilih ilmu apa yang akan dia ambil, siapa guru yang akan dia jadikan guru dan siapa temannya. Karena pendidikan hari ini adalah pendidikan formal. Kalau pendidikan kutab dan ulama-ulama dahulu, orang tua atau seorang yang akan belajar punya kebebasan itu. Oh, saya ingin menekuni fikih saja. Berarti apa? Dia akan pilih guru yang khusus mengajarkan tentang fikih. Siapa teman-temannya? Memang orang yang fokus khusus belajar tentang fikih. Oh, anak saya ingin belajar tentang Al-Quran. Siapa muhafidnya? Siapa qori'nya? Dia cari yang paling pakar, dia cari yang paling ahli. Kemudian dia akan dapatkan teman-temannya memang orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Demikian juga ilmu-ilmu yang lain. Dulu punya kebebasan seperti itu. Hari ini sudah berbeda. Makanya kalau kita ingin terapkan metode seperti ini, berarti kita ingin memilih metode pendidikan, sistem pendidikan non formal. Apa tadi? Homeschooling. Ini saya nggak mengajari, saya nggak memaksa, nggak menyuruh Bapak Ibu untuk ngambil metode homeschooling tadi. Tidak, cuma kita ingin menjelaskan tentang ini saja. Ya tidak, kalau kita ingin memilih seperti itu berarti anak kita homeschooling kan? Oh, anak kita ini ingin kita didik fokus menekuni tentang bahasa. Berarti ilmu yang dimasukkan, yang diajarkan kepada dia hanya khusus tentang bahasa. Juga punya kebebasan untuk menentukan, karena bahasa berarti guru yang dicari adalah tentang bahasa. Murid-murid yang belajar nanti juga, kalaupun ada selain dia, akan orang-orang yang khusus belajar tentang bahasa. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihannya yang ditawarkan oleh Imam Az-Zarnuji ini, orang anak didik, orang yang belajar itu jadi fokus. Jadi ahli fikih, betul-betul ahli fikih, tidak setengah-setengah. Ini saya merasakan nih. Kita belajar di pesantren, kita lanjutkan pendidikan S1, kecuali mungkin tambah S2 saja yang agak mulai fokus. Akhirnya apa? Dapat ilmu itu setengah-setengah. Kenapa? Di pesantren yang dipelajari semua ilmu. Matematik dipelajari, fisika dipelajari, kemudian biologi dipelajari, kemudian ilmu tentang hafalan tahfidz Al-Quran dipelajari, hadis dipelajari, tentang pendidikan tarbiyah ta'lim dipelajari, kata-kata mutiara mahfudhat itu dipelajari, kemudian tentang sakofah dipelajari, macam-macam dipelajari. Kalau sudah musim ujian itu sudah trauma dulu. Kenapa? Saking banyaknya. Ujian itu kadang 2 minggu.
Untuk ujian itu sampai 2 minggu sebelum masuk ujian itu sudah bawaannya tegang, bawaannya itu trauma, saking banyaknya. Setelah ujian ditanya, apa ilmu yang sudah didapatkan? Sudah, pokoknya ada di dalam buku, dalam kitab, saking banyaknya. Kalau bahasa sininya apa, Bapak? Saya kebetulan tidak tahu istilah di sini. Kalau bahasa Jawa tuh mogol. Mogol itu apa? Kelapa itu, ada kelapa yang belum jadi kelapa, juga belum jadi belum jadi kerambi ya, yang bisa dimakan itu enak. Jatuh kelapa itu yang tadi yang disebut dengan mogol tadi. Mau dibuat diminum airnya juga masih belum enak, diambil isinya nggak ada. Kenapa? Karena tadi tidak fokus. Semua ingin didapatkan, semua ingin diambil, yang akhirnya ini juga tidak dapat, ini juga tidak dapat, akhirnya nggak ada yang dapat. Yang didapat akhirnya hanya dulu pernah belajar. Coba kalau anak kita, dan sayangnya ini koreksi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia pendidikan kita hari ini, sekalipun saya bukan praktisi pendidikan, boleh saja mungkin koreksi saya salah. Hari ini jujur kita akui dan kita termasuk mengalaminya. Dunia pendidikan kita hari ini hanya mendidik kita ini untuk jadi pekerja. Ya tidak? Selesai sekolah, selesai pendidikan, mau kerja di mana? Lamar pekerjaan ini, lamar pekerjaan ini, lamar pekerjaan ini, lamar pekerjaan. Kalau orang dulu karena fokus tadi, dia bebas memilih ilmu apa yang mau dia tentukan. Dia bebas memilih gurunya siapa. Dia bebas memilih siapa teman-temannya. Akhirnya dia fokus. Kalau dia belajar fikih, jadi ahli fikih. Kalau belajar Al-Quran, jadi ahli qiraat. Kalau belajar tentang hadis, jadi ahli hadis. Jadi semuanya. Nah ini yang ditawarkan oleh Imam Az-Zarnuji itu seperti ini. Kalau kita hari ini ingin menjadikan anak kita itu ahli, menguasai di bidang bahasa, seandainya apa yang ditawarkan oleh Imam Az-Zarnuji ini kemudian kita terapkan, sudah anak kita ingin kita fokuskan memang kecenderungannya di bidang bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa apa lagi? Bahasa Cina seumpamanya. Ya sudah, bahasa itulah yang diajarkan. Kira-kira Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita konsisten, konsekuen, continue dengan itu semua, kira-kira jadi nggak anak itu? Kira-kira jadi nggak? Insya Allah jadi. Makanya kita ngeliat anak-anak di SD itu pulang sekolah itu, wah sudah bebannya berat. Setelah itu ternyata ada PR lagi. Berangkat sekolah tuh bawa tas berat, isinya banyak. Akhirnya saking banyaknya yang tidak fokus. Nah makanya kalau yang diusulkan oleh Imam Az-Zarnuji di pasal ketiga ini ingin kita terapkan, ya berarti kita mengambil solusi pendidikan anak belajar itu dengan sistem bukan pendidikan formal non formal. Berarti pendidikan non formal ya tadi mungkin semacam homeschooling, semacam kutab dan lain sebagainya. Sayangnya mungkin di kita pendidikan yang kita terapkan dengan metode seperti itu belum mendapatkan pelayanan atau belum mendapatkan pelayanan sebagaimana pendidikan yang formal kan gitu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Az-Zarnuji menyebutkan juga dalam kitab beliau, para ulama dahulu, orang-orang dahulu, mereka untuk memilih ilmu itu mereka serahkan kepada guru atau ulama yang mereka anggap tahu. Sekalipun punya kebebasan memilih, tetapi mereka memilihkan kepada guru yang menurut mereka atau ulama yang menurut mereka itu bisa dimintai pendapat atau mengarahkan siapa gurunya, ilmu apa yang dia tekuni, kemudian siapa teman-temannya.